sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Afandi, STHI, yang sudah membacakan kalam ilahi pada kesempatan pembukaan acara pesantren Ramadan untuk siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa diberikan oleh Allah syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Ananda semuanya, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho MPD, sekaligus untuk membuka acara pesantren Ramadan untuk siswa pada tahun 1443 Hijriah ini. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho MPD, kami persilahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu wali kelas, dan juga Bapak Ibu tim pesantren Ramadan siswa. Yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh Ananda kelas 10 dan kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan pembukaan pesantren Ramadan tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Miladiyah yang insya Allah akan kita laksanakan untuk kegiatan inti atau pemberian materi pesantren Ramadan 2 hari, yaitu mulai hari ini hingga Kamis besok tanggal 13 sampai tanggal 14 April tahun 2022. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan pesantren Ramadan ini sebenarnya kita laksanakan selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan. Kita awali sejak tanggal 1 Ramadan kemarin, yaitu bertepatan dengan tanggal 2 April, dan nanti diakhiri dengan di akhir Ramadan pada tanggal 1 Mei 2022. Ananda setelah mengikuti kegiatan inti atau pemberian materi selama 2 hari, nanti masih harus menyelesaikan beberapa penugasan yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Jumat hingga hari Ahad, tanggal 15 sampai 17 April 2022. Karena pentingnya kegiatan pesantren Ramadan ini, maka selama 2 hari, hari Rabu dan Kamis, kegiatan belajar mengajar kita ganti dengan kegiatan pesantren Ramadan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah diarahkan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, kompetensi keilmuan, keterampilan, dan ideologi secara terpadu. Namun dengan berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah ataupun madrasah Muhammadiyah, pelaksanaan pendidikan belum dapat memenuhi harapan seperti yang dicita-citakan. Karena itu untuk meningkatkan kapasitas sekolah maupun madrasah Muhammadiyah, mewujudkan cita-citanya diperlukan berbagai upaya, di antaranya melalui kegiatan pesantren Ramadan. Kegiatan pesantren Ramadan di sekolah atau madrasah diselenggarakan untuk meningkatkan hasil pendidikan Muhammadiyah yang lebih baik. Kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan di sekolah maupun madrasah Muhammadiyah diharapkan akan menghasilkan peserta didik yang taat beragama, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, berkemampuan sosial, serta tangguh dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari arus globalisasi.
Secara umum, kegiatan pesantren Ramadan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat kepribadian dan memantapkan kemuhammadiyahan bagi para peserta didik. Secara khusus, tujuan kegiatan pesantren Ramadan ini adalah untuk memiliki pemahaman yang benar dan mengaplikasikan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Ananda memiliki pemahaman yang benar dan mempraktekkan ibadah, baik itu sholat fardu, siam Ramadan, dan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ananda memiliki sikap, memiliki tingkah laku dan akhlak karimah, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta selalu bersikap positif dan terlibat dalam kegiatan sosial keislaman dan gerakan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati dan Ananda yang saya cintai, selama kegiatan pesantren Ramadan akan disampaikan berbagai materi, antara lain membaca Al-Quran. Nanti Ananda akan dibimbing dan didampingi oleh Bapak Ibu guru dalam menghafalkan berbagai surat-surat pendek. Kemudian akidah akhlak. Insya Allah nanti dalam materi kuliah umum, Ananda akan memperoleh materi tersebut. Kemudian materi ibadah muamalah, baik itu teori maupun praktik. Ananda akan mendapatkan teori maupun praktek untuk kegiatan berwudu dan juga sholat. Dan yang terakhir, materi kemuhammadiyahan nanti kita munculkan dalam kegiatan Kultum Ananda. Selama kegiatan pesantren Ramadan ini, Ananda juga akan dinilai secara spiritual dengan akan dilihat melalui kartu kendali yang Ananda isi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Pada pengajian Song-Song Ramadan kemarin, saya menyampaikan sambutan bahwa di tengah kita melakukan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini, kita juga harus tetap melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Walaupun kelas 10 dan kelas 11, KBM kita laksanakan secara online, karena ruang kelas dipakai kelas 12 untuk kegiatan ujian sekolah. Bulan Ramadan sering disebut dengan Sahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Bulan Ramadan memang bulan yang sangat kondusif dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama dan meningkatkan berbagai kecerdasan pada dirinya. Pada kegiatan pesantren Ramadan ini, Bapak Ibu guru yang di setiap kegiatan belajar mengajar mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. Insya Allah nanti pada kegiatan pesantren Ramadan, ketiga kecerdasan ini juga akan dikembangkan oleh Bapak Ibu guru melalui Bapak Ibu pembimbing dan pendamping. Kecerdasan intelektual nanti akan tersampaikan pada saat pemberian materi pada kuliah umum. Materi sholat, materi wudhu, bagaimana Ananda nanti harus berbicara pada saat menyampaikan kultum guna meningkatkan khasanah pengetahuan Islam, yang semua ini merupakan satu aspek pembentukan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional dikembangkan dengan penuh kesadaran bahwa materi yang diberikan untuk menambah kompetensi keilmuan keagamaan sebagai bekal Ananda ke depan. Ingat bahwa keunggulan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta adalah keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Kecerdasan spiritual ini nanti porsi yang paling besar Ananda. Semua materi dan tugas yang disampaikan adalah untuk menguatkan kecerdasan spiritual dan meningkatkan kompetensi baik itu kepribadian, keilmuan dan keterampilan serta ideologis yang terpadu sesuai dengan
kompetensi yang harus dikembangkan oleh peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Anak-anakku yang saya cintai, sungguh besar harapan kami dari Bapak Ibu guru tenaga kependidikan dengan pelaksanaan pesantren Ramadan ini. Setelah memperoleh materi melalui pesantren Ramadan ini, Ananda dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi karakter keseharian Ananda, menjadi gaya hidup Ananda. Bagaimana Ananda melaksanakan wudhu, melaksanakan sholat sesuai dengan keputusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, melaksanakan sholat tepat waktu. Ananda aktif di berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta mencintai dan membaca Al-Quran di setiap hari. Sesuai dengan tema kita, menata hati, mewujudkan insan Rabbani. Ananda semua menjadi insan Rabbani, yaitu hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada agama Allah dan terus berusaha mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Ananda adalah insan yang suka belajar, berilmu, serta mengamalkan dan mengajarkannya. Ananda memiliki daya nalar dan daya pikir, beradab, bersahabat, serta ramah dalam bergaul. Kepada Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu pembimbing, kami ucapkan selamat bertugas mendampingi Ananda. Kepada Bapak Ibu tim panitia, kami ucapkan banyak terima kasih telah merancang dan melaksanakan kegiatan ini, serta kepada Ananda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti acara pesantren Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita, sehingga kegiatan pesantren Ramadan ini dapat terlaksana dengan lancar seperti yang kita harapkan. Marilah kita buka kegiatan pesantren Ramadan peserta didik tahun 1443 Hijriah dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho MPD yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pesantren Ramadan siswa 1443 Hijriah. Jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada beliau. Dan selamat datang juga ada Ustadz Rashid Ridho Hussein Maswara yang sudah bergabung dari Sudan. Di Sudan baru pukul 2.55 waktu Indonesia Barat, mungkin masih sahur nggih. Assalamualaikum Ustadz Rashid Ridho nggih. Baiklah. Ya, terima kasih Ustadz. Kita sudah lalui acara pembukaan kita. Rangkaian acara pembukaan sudah berlangsung. Marilah kita tutup acara rangkaian pembukaan pesantren Ramadan siswa 1443 Hijriah dengan bersama-sama melafadzkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya selaku pembawa acara apabila membawakan acara banyak kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu dan juga Ananda semuanya, acara berikutnya yaitu kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator kita yang handal, Bapak Edo Lestari, yang insya Allah nanti dengan pembicara Ustadz sama namanya dengan Bapak ya, Ustadz Rashid Ridho Hussein Maswara dari Sudan. Untuk selanjutnya, monggo Pak Edo. Beliau mungkin di sana
masih jam 2:55 atau jam 3 pagi. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Edo Lestari selaku moderator. Baik, terima kasih Ustadz Rosyid. Ya, saya tadi pas buka Zoom ini cukup kaget ternyata saya sama Ustadz Rosyid Ridho ini hampir mirip dari kejauhan. Baik, izin saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amaruna bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho Magister Pendidikan. Yang terhormat juga dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, luar biasa, Ustadz Muhammad Rosyid Ridho Hussein Maswara yang pagi hari ini membersamai dengan kita langsung dari Sudan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali kelas sekaligus juga pembimbing dan yang kami cintai seluruh Ananda kelas 11 dan 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Baik, Anandaku sekalian, mengingat waktu sudah cukup siang, perkenankan kami untuk menyampaikan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Rosyid Ridho Hussein Maswara, panggilan akrab beliau nih Ustadz Ridho ini ya. Leres nggih Ustadz nggih? Benar. Ya nanti kalau saya bicara bahasa Jawa, sepertinya Ustadz juga agak kesulitan karena ini aslinya dari Ambon. Baik, beliau lahir sangat muda, ya masih sangat muda, lahir tanggal 5 Februari 1997, ini adik saya. Kemudian riwayat pendidikan beliau sungguh luar biasa, saya bacakan mulai dari SMP IT Asalam Ambon, kemudian MTS Al Khairat Ambon, kemudian lanjut di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat. Setelah itu lanjut di Ma'had Ali An-Nuaimi Jakarta. Nah, kemudian studi pendidikan tingginya beliau di Omdurman Islamic University Sudan dan juga di International University of Africa. Pengalaman organisasi beliau juga sangat banyak, Anandaku sekalian. Ini menjadi motivasi kita harapannya nanti. Ketua Bidang Kaderisasi OSEA-HK, kemudian pengajar di OSEA-HK, Kuningan, reporter majalah. Ya, mohon maaf ini sempat ketutup. Dan juga sebagai aktivis yang di Sudan untuk mahasiswa dari Indonesia. Dan tentu ini beliau juga sangat aktif di media sosial Anda sekalian dan sangat cocok dengan materi yang kita angkat pada hari ini, yaitu motivasi berdakwah melalui media sosial. Nah, harapannya nanti kita bisa belajar bersama dari beliau. Namun sebelum materi ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami ingatkan kepada anak-anakku sekalian, silakan untuk dipersiapkan alat tulisnya. Dan mohon dicatat baik-baik nanti materi yang akan disampaikan, karena di akhir tugas ini pun nanti Ananda akan diminta membuat resuman tentang materi yang disampaikan ini, dan ini menjadi bahan penilaian untuk mata pelajaran akidah akhlak. Sekali lagi Ananda silahkan dipersiapkan alat tulisnya, mari kita simak dengan sungguh-sungguh dan kita catat yang menjadi bagian penting dari materi yang disampaikan. Baik anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ustadz Ridho untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz Ridho. Ya, saya izin share.
Ya, kelihatan. Sampun, sampun Ustaz, sudah kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin, amma ba'd. Nuhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa tersampaikan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana di dalamnya banyak sekali maghfirah, rahmat dan segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap mukmin yang ingin meraihnya. Shalawat beserta salam juga senantiasa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan Islam sampai hari ini. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah beserta para guru dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga yang saya cintai karena Allah, adik-adik sekalian, teman-teman kelas 10 dan kelas 11 ya, dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini adalah kali pertama bagi saya ya untuk mengisi kuliah online dengan teman-teman dari Yogyakarta. Ini menjadi sebuah kebanggaan karena saya bisa diundang menggantikan Ustadz Edgar di acara SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini. Semoga kita di sini bisa saling sharing apa yang Anda miliki, dan juga bisa Anda dapatkan juga feedback dari teman-teman yang alhamdulillah Anda sekarang benar sekali, Anda sekarang berada di Sudan, kita beda waktu sekitar 5 jam. Alhamdulillah Anda sekarang kami di sini jam 3 pagi. Belum sempat sahur juga, tapi nggak apa-apa karena kita saling berfastabiqul khairat, maka harus ada yang harus disisihkan sedikit. Anak kemarin dikasih kabar Ustadz Edgar untuk menggantikan beliau karena beliau tidak bisa hadir. Beliau mengabarkan Anda untuk bermuajahah dengan teman-teman di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan tema yang diberikan kepada saya adalah motivasi berdakwah melalui sosial media. Anda sendiri kalau dibandingkan dengan Ustadz Edgar mungkin followersnya jauh ya. Ustadz Edgar followersnya udah puluhan ribu, Anda masih belum nyampe 10.000. Tapi kemudian dari Ustadz Edgar merasa Anda bisa, dan insya Allah kita di sini saling sharing untuk kemudian bisa mendapatkan hal-hal kebaikan dari Anda pribadi dan dari antum-antum sekalian. Kita mulai. Pengertian yang pertama adalah dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata da'a, yad'u, dakwah, memanggil, menyeru. Dakwah ini menjadi suatu kata yang memang harus bilang menjadi sebuah sifat daripada seorang mukmin untuk kemudian kepada kebaikan, menyuruh orang kepada kebaikan, dan kemudian melarang orang untuk melakukan keburukan, menjadi sebuah karakter daripada orang mukmin. Secara istilah dakwah ini untuk mengajak orang lain dengan pengetahuan Islam. Kita di dalam Islam diperintahkan untuk mengajak orang, bukan kemudian dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
maka kemudian dakwah ini akan menjadi, dia kemudian dibalut dengan hal-hal baik profesional dalam kemudian diajak, dan juga seharusnya dakwah ini kemudian menjadi sebuah sifat yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah Ana sampaikan sebelumnya, menjadi sifat oleh seorang muslim untuk kemudian berdakwah. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu, dengan mau'izah hasanah. Tadi sudah Anda sampaikan juga, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang kemudian dilandasi oleh syariat-syariat Islam, bukan cara-cara yang kemudian tidak berlandaskan oleh Islam. Maka ini adalah sebuah karakter orang Islam untuk kemudian ketika menyeru kepada kebaikan, itu kemudian dengan cara yang mau'izah hasanah. Makanya ketika kita melihat sejarah, dulu di Malta kalau nggak salah, di negara Malta itu pernah dikuasai oleh Romawi. Kemudian setelah itu lagi diambil lagi orang-orang Eropa pada saat itu. Apa yang mereka rasakan orang Malta? Orang Malta merasakan bahwa ketika itu rasanya beda seperti ketika diduduki oleh orang-orang Muslim. Ketika orang Romawi itu mereka ditindas dan sebagainya. Tapi ketika bersama orang Muslim, mereka Allahu nafsan. Tidak ada tidak dibebani apapun mereka dengan agama mereka. Ketika ditanya ingin masuk Islam, ayo, nggak masuk Islam ya tetap di sini, tapi kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini adalah bagaimana gambaran bahwa mau'izatul hasanah yang kemudian diajarkan oleh orang-orang terdahulu ketika mereka berdakwah, ketika mereka menaklukkan suatu daerah. Dan ini juga yang seharusnya menjadi sebuah karakter daripada seorang muslim dalam menyeru agamanya, dan juga menjadi sebuah kewajiban. Karena di sini ud'u fil amr, kita diperintahkan untuk kemudian mengajak orang untuk melakukan kebaikan atau kembali kepada jalan Tuhan ini. Kemudian efek daripada dakwah ini sendiri adalah menjadi umat terbaik. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, kalian itu umat terbaik. Kalian itu umat terbaik. Tapi bagaimana untuk menjadi umat terbaik? Dilanjutkan, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, ila akhir ayat. Ketika ingin menjadi umat terbaik, maka caranya adalah berdakwah. Maka caranya adalah untuk menyeru orang-orang untuk kemudian melakukan, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menjadi umat yang terbaik ketika umat tersebut tidak melakukan dakwah, tidak mengajak orang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin menjadi umat yang baik, caranya bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Menyeru orang untuk berbuat hal yang ma'ruf dan kemudian mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Dan semua ini bagaimana kita ingin membedakan mana hal ma'ruf dan hal mungkar, itu semua sudah ada dalam tuntunan agama kita yang harus kita tahu seperti apa. Karena sebagai seorang muslim, mengetahui tentang agamanya adalah sifatnya. Karena tadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang untuk kembali kepada jalan Tuhan
Tuhannya. Dan juga bagaimana untuk menjadi umat terbaik, kita diminta untuk kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka dari itu dakwah menjadi tugas yang paling utama bagi seorang muslim. Menjadi tugas yang paling urgen, pekerjaan yang paling utama, profesi yang paling utama. Ya, seorang muslim adalah kemudian berdakwah menyebarkan agama Allah. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai, kita adalah pendakwah sebelum menjadi apapun. Sebelum menjadi apapun, kita adalah seorang pendai. Maka tidak ada seorang muslim. Muslim itu adalah seorang yang selamat. Selamat seperti apa? Selamat atas dirinya atau selamat seperti apa? Seorang muslim itu kemudian dia selamat. Hanya selamat atas dirinya saja, maka cuma dapat 1 poin. Bagaimana untuk menyempurnakan itu menjadi banyak? Maka dengan cara dia harus selamat atas dirinya dan juga orang-orang yang di dekat-dekatnya, orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang hidup bersamanya, kemudian merasakan efek dari selamat itu. Maka itu juga adalah tujuan atau tugas daripada seorang muslim. Belum sempurna kita sebagai seorang muslim kalau misalnya, atau belum sempurna kita sebagai seorang yang beriman kalau misalnya orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita kemudian tidak merasakan kebaikan dari kita. Maka sekali lagi, nahnu du'at qabla kulli syai', kita adalah pendakwah, kita adalah para dai. Ini harus ditanamkan di dalam diri kita. Agar apa? Agar ketika kita mau berpindah misalnya SMA di Jogja, setelah selesai misalnya ada yang pengen melanjutkan sekolahnya di London misalnya. Nah, ketika di London itu kemudian dia juga memberikan kebaikan. Ketika di Jogja yang memberikan kebaikan, ketika dia pindah ke negara lain, ketika dia pindah ke kota lain, dia juga memberikan itu karena tahu dalam diri dia adalah seorang dai atau seorang pendakwah. Mau di tempat manapun, mau dalam keadaan seperti apapun, dia tetap memberikan kebaikan. Makanya dibilang ada suatu ungkapan, dakwah itu seperti air. Kenapa dakwah seperti air? Karena walaupun air itu mau ditutup seperti apa, pasti setiap ada celah kecil pasti dia bisa keluar. Begitu juga seorang muslim untuk berdakwah. Mau seperti apapun keadaannya, dia pasti kemudian akan berdakwah. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika di dalam penjara, dia tetap berdakwah. Dia tetap berdakwah. Dengan dakwahnya itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan menjadi menteri bagi beliau. Itu adalah efek dari bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memahami bahwa dia sebagai seorang yang berislam memiliki kewajiban untuk berdakwah, memiliki kewajiban untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Kenapa harus berdakwah melalui sosial media? Nah, ini tadi kita memaparkan tentang definisi dakwah. Kenapa harus berdakwah melalui sosial media? Kenapa sih harus melalui sosial media? Sumber dari data Indonesia.id bahwa pada Januari 2022 tercatat ada sekitar 191 juta pengguna media sosial di Indonesia atau setara dengan 98,9% dari total populasi penduduk Indonesia pada Januari 2022. Jadi pada Januari yang lalu, total pengguna media sosial itu di Indonesia adalah 191 juta orang. Wow, ini sangat banyak. Ini sangat banyak. Dan ini data ini adalah pengguna media sosial dari umur 18 tahun ke atas. Dari umur 18 tahun ke atas. Dari jumlah ini aja kita udah melihat bahwa wah, ini adalah ladang yang sangat besar. Apalagi di media sosial, kita kemudian bisa berekspresi apapun itu yang kita punya. Kita bisa men-share apapun itu yang kita punya. Dan semua orang bisa melihatnya gitu. Di Instagram dimanapun. Sekarang suatu keadaan, suatu kabar itu sangat mudah untuk kemudian tersebar. Jika dulu Imam Bukhari untuk mencari satu hadis sampai 2 bulan, 3 bulan, sekarang kita kalau mencari hadis tinggal searching dapat. Mungkin kalau teman-teman di Maktabah Syamila ada, cara di Google lagi. Di Google sekarang apa aja ada. Apa aja ada dalam Google. Kita kemudian dimudahkan dengan internet dan juga sosial media. Kita bisa mengakses semuanya. Maka kemudian dengan hal yang sangat mudah ini, kalau misalnya kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, ini agak
sedikit rugi atau agak sangat bukan sedikit ya, kita sangat rugi gitu karena dengan kemudahan yang kita rasakan, tapi kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya menjadi suatu hal yang positif. Nah, data pengguna sosial media ini usia 18 tahun ke atas dari penduduk Indonesia ada 139 juta pengguna YouTube atau 50%. 50%. Kita kalau misalnya teman-teman lihat, nggak tahu mungkin untuk akun YouTube di Indonesia yang paling banyak subscribernya nggak tahu sekarang saya Pak Halilintar kayaknya 20 juta subscriber kalau nggak salah dia sekarang, apa mungkin lebih gitu. Kemudian di peringkat pertama itu YouTube ya, pengguna YouTube teman-teman sekarang ketika kita melihat ya misalnya teman-teman di Indonesia apapun itu biasanya ada bonus kuota untuk YouTube, untuk ini, untuk itu ya. Biasanya mereka memberi kuota lebih seperti itu dan itu dipakai dengan sangat, kita bisa lihat lah misalnya teman-teman lihat di HP teman-temannya bagaimana layarnya itu dipakai. Biasanya kan ada ya kayak penggunaan layar untuk aplikasi apa berapa. Nah itu biasanya orang-orang tuh menggunakan itu tuh banyak karena memang di YouTube tuh orang mau bikin apa aja ada gitu, tutorial apa aja ada, mau cari orang HP baru gimana ada, mau cari bicara yang cepat dari yang 3 menit 8 menit semuanya ada gitu. Jadi memang di YouTube ini salah satu platform yang kemudian memudahkan kita juga. Yang kedua Facebook ya, ini Facebook mungkin sangat erat dengan sekarang lebih mungkin anak-anak tahun 2000-an ya atau 90-an pertengahan sampai 2000-an lah. Itu mungkin agak kurang banyak di YouTube, di Facebook, mohon maaf. Facebook kebanyakan sekarang isinya mungkin orang-orang tahun kelahiran 80-an ke atas ya, mama, bapak, mungkin lebih banyak untuk bercurhatan gitu kan di Facebook. Itu peringkat kedua dengan 129,9 juta pengguna Facebook yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya Instagram dan TikTok. Instagram 99,15 juta dan TikTok 92,7 juta. Instagram dan TikTok ini mungkin menjadi dua platform yang saling berlomba-lomba mungkin, karena kadang kalau misalnya kita teman-teman kalau misalnya pengguna Instagram pasti juga melihat apa-apa yang kemudian viral di TikTok juga. Anak pribadi sih bukan pengguna TikTok, karena lebih ke Instagram. Tapi kemudian apa-apa yang ada di TikTok, biasanya kita juga bisa lihat di Instagram, karena mungkin ketika dia sudah viral di TikTok, bisa diupload juga di Instagram, dan mungkin sebaliknya. Nah ini dengan jumlah sebanyak ini, dengan jumlah pengguna sebanyak ini, dengan kemudahan yang bisa kita rasakan, kita mungkin bikin konten, misalnya teman-teman bikin konten butuh waktu berapa ya? Ya mungkin 1 sampai 2 jam bikin satu konten, kemudian di-upload ke YouTube dan bisa ditonton sampai 139 juta orang. Bayangkan, Fadil Jaidi itu kalau nggak salah dia 1 menit itu bisa sampai ribuan penonton gitu. Itu bayangkan gitu, kita punya kemudahan untuk mengakses ke semua orang. Kita bisa memberikan informasi yang berupa kebaikan pastinya kepada beberapa mata dan kepala. Apalagi orang Indonesia ini, mohon maaf ya, orang Indonesia ini kita kebanyakan lebih senang untuk untuk menonton daripada membaca. Maka kemudian biasanya konten-konten kreator itu, mereka yang konten kreator yang positif ya, biasanya mereka mengubah hal-hal yang berisi konten bacaan biasanya, kemudian diubah menjadi konten video yang bisa diakses oleh kita. Misalnya kalau teman-teman yang demen kalau anak pribadi, kalau misalnya dia yang demen politik, ada Pinter Politik, yang demen matematika mungkin bisa ke Jerome ya, ada akunnya Jerome gitu. Kemudian teman-teman yang pengen lihat ceramah ya sekarang banyak banget gitu. Satu ustadz yang ada di Indonesia dan bisa sambil rebahan aja gitu. Bayangkan situ sambil rebahan aja bisa mengakses puluhan otak dan kemudian kita cuma melepaskan gitu aja gitu. Itu sangat rugi gitu. Ini kebaikan ada di depan mata, tinggal dirangkul aja, tinggal diambil aja, tiba-tiba lepas gitu aja gitu. Nah ini dari berbagai banyaknya pengguna sosial media di Indonesia, ini mungkin bisa menjadi bahan pikir kita untuk kemudian
menyampaikan ide-ide kita. Agak sayang kalau misalnya ide-ide brilian teman-teman sekalian itu hanya stagnan di buku-buku diary aja, tanpa kemudian orang lain tahu. Padahal ketika orang lain tahu mungkin bisa menghasilkan banyak kebaikan gitu. Dan sekarang di sosial media bukan hanya menghasilkan apa ya, orang sekarang hidup dari sosial media gitu. Sekarang orang hidup dari sosial media gitu. Sekarang orang hidup dari sosial media, dan ini mungkin bisa menjadi bahan pikir teman-teman juga untuk kedepannya gitu. Biar hidup bisa lebih mandiri dan sebagainya. Sosial media ini menjadi suatu hal yang kemudian sangat sederhana dan juga sangat apa ya, sangat baik untuk kemudian bisa diakses oleh teman-teman. Selanjutnya ini mungkin PPT terakhir, tips berdakwah melalui sosial media. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana, kita udah membahas tentang definisi dakwah seperti apa, bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk kemudian menyiarkan agamanya. Dan juga kita sudah melihat bagaimana presentasi kita bisa lihat bagaimana jumlah orang atau jumlah pengguna sosial media yang ada di Indonesia dengan begitu banyaknya. Sekarang kita harus memanfaatkan sosial media. Teman-teman, Ana sih yakin ya, kayaknya semua guru dan kemudian juga para siswa di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini pasti semua punya sosial media. Yang tadi sudah Ana sampaikan, pasti ada lah, pasti pada punya lah. Facebook mau dengan berapapun temannya, berapapun followers Instagramnya, followers TikToknya, subscriber YouTube-nya, pasti semua punya. Pasti semua punya. Yang ini mungkin ada sedikit tips dari Ana, bagaimana kita untuk cara berdakwah melalui sosial media. Yang pertama pastinya, semua perbuatan itu tergantung dari amalnya. Iya kan? Tergantung dari amalnya. Bagaimana Imam Nawawi kemudian menempatkan hadis, kalau misalnya kita melihat di buku-buku hadis, kebanyakan setiap hadis yang dimulai awalnya pasti hadis niat gitu. Kalau di Arba'in Nawawi yang terkenal kita di Indonesia, itu hadis innamal a'malu binniyat, itu kemudian menjadi hadis pertama yang dipakai oleh Imam Nawawi. Maka begitu juga ketika kita melakukan dakwah melalui sosial media ini, hal yang pertama adalah niat yang tulus hanya didapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama adalah niat dulu. Pastikan niat kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah setelahnya nanti kalau misalnya ketika kita ngupload sosial media, kemudian viral, kemudian nanti followers kita banyak, kemudian misalnya ada endorsan yang masuk, kalau itu kemudian menjadi cuan ya bahasanya, menjadi cuan. Nah, itu cuma plus, itu plus. Tapi kemudian niat awal kita adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sia-sia aja kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, tapi kemudian niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai seorang muslim, minimal kita 5 kali dalam tahiyat kita, inna hayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan niat kita pertama, niat yang tulus hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti koreksi niat kita. Niat kita harus dipastikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika bikin konten ini kira-kira menuju kepada ridho Allah kira-kira. Nah, itu ketika kita lihat ini konten kita semua gitu. Misalnya konten teman-teman ya udah masuk TikTok, bikin konten. Videonya udah ditaruh nih, tiba-tiba udah mau pengen joget nih. Aduh, ini joget-joget ini bukan dari bagian daripada sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak. Diganti berarti konten yang bukan joget-joget, tapi kemudian konten yang lain memberikan suatu tips untuk berjilbab misalnya, tips untuk tips masak misalnya, doa-doa dan sebagainya. Jadi pastikan yang pertama dari kita hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena suatu amal dia tidak akan bisa bernilai kalau tidak ada niat yang ikhlas dan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami kebutuhan umat dan perbanyak membaca. Nah, ini penting. Kita harus memahami kebutuhan umat. Kita lihat misalnya teman-teman kita yang hal yang paling penting ketika di sosial media, umat kita berarti adalah followers kita. Mau berapapun itu followers kita. Kita lihat dulu kira-kira teman kita. Di followers kita nih kebanyakan siapa gitu. Kita bikin riset lah.
Kita kira, oh ini kebanyakan teman-teman yang umurnya dari, misalnya teman-teman SMA misalnya, berarti umurnya sekitar 15 tahun ke atas misalnya. 15 tahun ke atas. Oh berarti anak-anak umur 15 tahun ini mereka senangnya apa gitu? Teman-teman kita senangnya apa gitu? Kita riset gitu. Oh mereka suka lihat ini, mereka suka ini, mereka suka ini. Nah konten yang kita bikin juga seperti itu. Kita harus sesuaikan. Jangan sampai tiba-tiba yang di dalamnya isinya anak umur 15 tahun sampai 20 tahun bisa atau 15 sampai 19 sampai 18 tahun. Tapi kemudian konten yang kita berikan adalah konten bapak-bapak gitu. Jokes bapak-bapak misalnya. Ini kan nggak masuk gitu. Ini kan nggak masuk dengan followers kita. Maka kemudian kita memahami kebutuhan umat, memahami kebutuhan yang ada, dan juga itu untuk lingkup terkecil followers kita. Tapi kalau untuk lingkup yang paling besar, untuk umat, misalnya Indonesia, masyarakat Indonesia, kira-kira masyarakat Indonesia ini butuh apa gitu? Apa yang sekarang lagi dibutuhkan? Apa yang kurang? Misalnya, orang-orang di Indonesia ini kurang memahami tentang masalah pembatalan puasa gitu. Dalam Islam seperti apa? Nah itu kemudian dilihat. Nah, makanya sendiri kalau ketika lihat akun Lensa Muhammadiyah ya, wah itu keren banget dari uploadannya, kemudian isi-isinya, wah itu mantap lah menurut anak pribadi itu mantap banget. Kontennya sederhana, tapi kemudian bisa dan mudah dipahami untuk semua kalangan. Nah makanya kemudian ini kita harus mengetahui ma'rifatul maidan ya, kalau bahasa Arab kita harus tahu bagaimana lapangan kita tahu nih konten ini kira-kira tersampaikan untuk siapa. Sekarang umat lagi butuh apa yang harus kita kira-kira dengan tema yang saya bawa ini bakal ngasih dan bagaimana untuk bisa menghasilkan konten karena adalah memperbanyak membaca ini penting sekali. Anak pribadi, misalnya teman-teman bisa lihat kalau di akun Instagram saya itu adalah hasil dari saya setelah membaca suatu buku. Nah, saya kemudian melihat bab-bab yang menurut saya wah ini menarik untuk dibahas, menarik untuk dikontenin lah gitu ya. Nah itu kemudian saya kontenin dengan cara yang saya semampu saya bikin sesederhana mungkin untuk bisa sampai di pembaca gitu, pada followers ya terutama gitu. Nah, makanya harus memperbanyak membaca. Jangan sampai kita kemudian membatasi diri kita. Kadang bisa teman-teman jurusan IPS gitu, pas saya jurusan IPS saya nggak perlu lah untuk baca-baca masalah agama misalnya. Atau saya anak IPA ngapain sih saya harus tahu masalah sosial gitu, kita anak IPS gitu. Nggak boleh kayak gitu. Seorang muslim, apalagi kita seorang muslim yang dibebani untuk bisa menyebarkan agama. Agama Islam ini butuh seorang profesional. Ada satu ungkapan yang menurut saya sangat keren dari Syekh Ahmad Roisuni, kata beliau di salah satu buku beliau. Itu kalau kata beliau, kita umat Islam hari ini butuh seorang profesional. Orang yang profesional di bidangnya dan juga bukan hanya sebagai profesional di bidangnya, tapi kemudian sebisa dia profesional di beberapa bidang-bidang yang lain. Karena memang hari ini umat tuh butuh pertanyaan yang banyak. Apa aja ditanyain nih. Ustadz tuh kadang apa aja yang bukan. Kadang Ustadz kalau misalnya istri udah hamil 3 bulan sih, gimana sih gitu kan? Itu bukan kita misalnya saya yang jurusan hadis atau enggak teman-teman yang jurusan bahasa Arab misalnya, itu kan nggak belajar kayak gitu. Itu kan anak kedokteran, tapi kemudian ditanyain aja gitu. Karena biasanya kadang mereka tahu orang yang belajar itu, apalagi orang belajar agama, pasti dia punya pemahaman apapun. Maka kita juga harus tanamkan kepada diri kita bahwa umat ini butuh kita. Problematika umat ini banyak lah. Gitu. Kita harus bisa kemudian pahami semuanya. Tadi memahami kebutuhan umat, kemudian bagaimana agar bisa tersampaikan itu, cara membaca apapun buku yang kita sukai, kita baca aja. Misalnya ada yang suka masalah ekonomi, baca. Kemudian, oh ini ada yang menarik, dikontenin aja, terserah mau kontennya secara video atau secara tulisan, dan dibikin sesederhana mungkin agar pesan yang akan kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang-orang di luar sana. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menjalani setiap proses. Nah ini kadang yang kita agak kelepasan, yaitu sabar. Karena kita baru ngupload dikit udah lihat udah berapa nih like-nya. Itu kadang juga antara sabar sama niat yang bukan karena Allah gitu. Jadi kita harus bersabar gitu. Harus sabar ketika udah upload, bukan cuma upload sih, ketika kita membuat konten juga harus sabar. Harus sangat sabar, harus sabar pelan-pelan. Ini kira-kira desain ini bagus atau enggak gitu. Tata letaknya itu biasanya itu menjadi satu hal yang paling penting, bersabar. Ya jangan langsung berpikir bahwa ketika kita membuat konten di sosial media
Kemudian langsung gitu, langsung, wah pengen langsung follower saya banyak, enggak, pelan-pelan gitu. Setelah berusaha itu enggak langsung 1 juta apa followers gitu, enggak 1 juta subscriber, dia udah pelan-pelan gitu. Ya kan, dan juga ustaz yang lain gitu kan, akun-akun yang lain gitu kan. Itu mereka enggak langsung 1 juta followers, subscriber dan sebagainya, enggak, tapi pelan-pelan bersabar dalam proses itu. Ini menjadi suatu hal yang paling penting bagi kita ketika melakukan berdakwah di media sosial. Tadi 3 tipsnya, dan itu mungkin menjadi satu penutup dari Yana. Lagi fastabiqul khairat, berdakwah di sosial media itu adalah bagian daripada fastabiqul khairat kita untuk selalu menciptakan kebaikan-kebaikan. Di sini fastabiqul khairat kita disuruh berlomba dalam perlombaan, pastinya orang ingin untuk memberikan yang terbaik. Kita sosial media juga kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita, apapun itu kita berikan yang terbaik. Kita kasih agar nilai-nilai agama semua orang. Akhirul kalam, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Ridho. Masya Allah, luar biasa. Anak-anakku sekalian, kita semua tahu bahwa diri kita adalah seorang da'i. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ridho, kita belum dikatakan menjadi seorang da'i yang sukses apabila orang-orang yang ada di sekitar kita belum merasakan kebaikan kita. Dan dakwah di media sosial tentu menjadi tantangan kita bersama, dan anak-anakku kita semua tentunya sudah sangat akrab dengan media sosial, dengan TikTok, dengan Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kitalah yang harus mengelola akun media kita untuk kemudian banyak menyebarkan dan berdakwah tentang agama kita. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti materi pada sesi hari ini yang pertama. Dan sebelum kita akhiri, kita akan buka untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk Anda yang sekiranya memiliki pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Bisa diketik di kolom chat maupun ditanyakan secara langsung. Silakan untuk Anda yang mau bertanya. Ada, Ananda? Baik, sambil menunggu ini saya ada beberapa titipan pertanyaan ini. Ustadz izin bertanya nggih, Tad nggih? Silakan. Ya, terkadang saat kita ingin upload mungkin konten yang positif gitu menurut kita, tapi satu sisi kita takut itu menjadi dosa menjadi penyakit ain gitu ya Tat ya. Dan satu posisi juga mungkin ada teman kita yang komentar kita terlalu sok alim misalnya, sok bener, atau suci gitu. Nah itu kira-kira bagaimana kemudian kita menata hati kita biar kita tetap berusaha untuk selalu posting yang positif gitu Tat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika berjalan dalam suatu kebaikan pastinya nggak mudah gitu. Karena sempat berpikir kalau misalnya ada makian pertama, cacian pertama orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi, kemudian Nabi SAW nggak mau maju lagi untuk berdakwah gara-gara cacian dan makian itu, mungkin hari ini kita nggak bisa merasakan indahnya Islam. Nah ini salah satu hal yang harus kita pelajari dari sirah Nabawiyah gitu. Bahwa Nabi SAW juga dicaci, dimaki, dibilang soalim, dibilang suka ngesihir ya. Itu tapi kemudian Nabi SAW tidak sama sekali mundur dari itu karena Nabi SAW tahu bahwa apa yang disampaikan ini risalah yang kemudian membawa manusia kepada jalan Tuhannya, gitu. Jalan yang baik. Begitu juga untuk kita sebagai seorang Muslim pastinya kita harus tanamkan itu. Nabi Muhammad SAW adalah pedoman kita. Maka apa yang kemudian menjadi sebuah risalah atau apa kemudian yang diyakini oleh Nabi Muhammad itu juga diyakini oleh kita. Ketika dakwah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad tak gentarnya dengan cacian dan makian netizen ya, netizen kafir Quraisy pada saat itu, secara langsung loh, secara
secara zahir gitu. Kalau kita mungkin di kolom komentar setelah itu kita bisa matikan kolom komentar. Iya kan? Misalnya teman-temannya mungkin 1-2 orang, Nabi Muhammad setiap perjalanan gitu, dimaki, dicaci. Tapi belum nggak mundur. Makanya kita harus yakini dulu, kira-kira ini benar nggak? Keyakinan apa itu? Keyakinan untuk Islam kita sebenarnya. Kembali lagi sampai masalah apa yang kita sampaikan ini benar atau enggak gitu. Dan harus kita tahu bahwa hal yang benar itu tidak akan luput daripada cobaan sana sini. Kalau maka ada satu perkataan dari Ustaz saya dulu ketika saya di ini, kata beliau kalau misalnya dakwah antum belum ada kritikan, kalau dakwah antum belum ada orang, kalau misalnya dakwah antum belum ada orang yang nggak suka sama dakwah antum, berarti dakwah antum dipertanyakan. Itu kata Ustaz Ana Dr. Taufiqullah ini rahimahullah. Beliau sempat memberikan seperti itu kepada kami dulu di sana. Jadi itu sebagai motivasi bagi kami untuk tetap melaju. Kita yakin bahwa ini Islam adalah hal yang baik. Ini adalah modal kita untuk nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan dikumpul-kumpulin tuh orang yang kemudian membela agama Allah yang mana, orang yang enggak membela agama Allah karena malunya yang mana nih. Nah, sekarang kita mau pilih. Kita mau bersama barisan orang-orang yang malu atau orang-orang yang kemudian tetap gentar untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan juga, Ustaz, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Pak, izin bertanya, jikalau dakwah itu dilakukan melalui media sosial yang dimana tak jarang ada gabungan level kehidupan sosial dan usia, apakah isi yang ingin disampaikan menggunakan bahasa yang umum namun mudah dimengerti dan juga tidak langsung judge orang yang ingin kita dakwai? Atau bagaimana, Tat? Mohon jawaban dan penjelasannya. Monggo, Ustaz. Berarti tentang apa? Bahasa ya? Ya, Ustaz. Bahasa. Oh iya. Ya, tadi yang di salah satu poinnya bahwa salah satu poin tips bagaimana kita berdakwah di sosial media tadi adalah bagaimana kita memahami kebutuhan umat gitu. Dan salah satu untuk memahami itu kita juga harus banyak membaca ya, tadi Anda tulis. Tipsnya adalah banyak membaca dan juga banyak membuat riset. Baca itu sebenarnya bagian dari riset sebenarnya. Jadi kita bisa lihat, oh kayak gini nih, konten kayak gini bakal ngena di segini. Oh konten kayak gini untuk orang yang segini, untuk orang yang umurnya segini. Dan ini bagusnya untuk ini. Jadi ketika kita menyampaikan itu benar-benar kayak misalnya ada objek yang pengen kita sampaikan adalah orang yang umurnya misalnya 22 tahun. Nggak mungkin kan yang kita pakai adalah bahan untuk orang umur 30 tahun. Makanya sebelum kita berkonten kita harus tahu dulu, kita harus searching dulu, kita harus lihat akun-akun sebelumnya, gitu, akun-akun yang lain. Nah sekarang kan di Indonesia kan banyak sekali akun-akun yang mengelola dakwah dengan level-level umur yang bisa dibilang. Itu udah pembagian ini untuk anak remaja, ini untuk anak yang baru hijrah, ini untuk anak yang ini untuk orang-orang yang kemudian kantoran dan sebagainya. Nggak mungkin kita pukul rata gitu. Misalnya ada satu masalah yang kemudian misalnya orang-orang yang baru mu'alaf tiba-tiba kita bilang wah ini sholat kamu harus dikodok semuanya. Nggak mungkin gitu. Kita pakai pendapat itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin pakai pendapat itu bisa balik lagi ke agama dia gitu. Tapi kita pakai pendapat yang nggak apa-apa nggak usah dikodok gitu. Nah itu di situ gitu. Walaupun misalnya kita pribadi kita meyakini dengan pendapat yang harus dikodok gitu. Tapi kemudian ini objek yang kita berhadapan itu adalah orang yang kemudian baru masuk Islam. Nggak mungkin kita pakai konten yang memberatkan dia. Oh, dia bilang, ini berat banget. Saya baru masuk Islam di umur 35 tahun misalnya. Itu dia balik umur 17 tahun di kodok semua salatnya itu kan bisa-bisa saya balik lagi ke agama saya. Nah ini juga menjadi satu hal yang penting. Kita riset, banyak membaca itu hal yang paling penting. Paling penting banyak membaca. Karena dengan membaca kita bisa tahu. Banyak membaca dan kita harus bisa menyaring semuanya. Kalau misalnya teman-teman pengen berdakwah di sosial media, lihat, follow semua akun-akun dakwah itu dan lihat bisa dibandingkan masing-masing seperti apa. Dan juga sekarang dan kita juga harus lihat juga kembali ke diri kita, kira-kira kita condong kemana. Karena memang ketika melakukan suatu
hal yang sesuai dengan keinginan kita itu lebih rileks, lebih enjoy dan lebih mudah daripada sesuatu yang kemudian terpaksa. Apalagi untuk dakwah jangan sampai sifatnya terpaksa. Nanti juga pahalanya juga terpaksa gitu. Jadi harus benar-benar maksimal untuk menyebarkan Islam. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan nanti Ananda juga bisa menangkap tadi yang dijawab oleh Ustadz Ridho ya nak ya. Ini juga ada titipan pertanyaan lagi Ustadz. Apakah benar konten negatif atau positif itu akan menjadi amal atau dosa jariah kita? Sampai kapan itu akan menjadi dosa jariah? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini tentang dosa ya, insyaallah. Ya itu bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mau sampai kapan sebenarnya? Anda belum berbicara tentang sampai kapan dulu. Tapi yang harus dipahami adalah tadi penyaringan. Penyaringan kira-kira apa? Tadi udah Anda ambil contoh ketika misalnya kita pengen bikin TikTok, bikin konten di TikTok yang misalnya pengen joget-joget, bisa kan konten di TikTok kan isinya joget-joget gitu. Kita pengen gitu, ini kayaknya bukan suatu hal yang baik nih. Nah itu kita berpikir udah tuh, oh ini bukan hal yang baik nih. Ini bukan hal yang baik. Berarti kita harus cari hal yang baik. Dan efeknya kapan? Sampai konten yang tidak baik itu dia masih ada. Itu bisa jadi pahala dosa itu bakal ngalir terus. Makanya sekali lagi ketika kita berkonten, apalagi di sosial media harus benar-benar menjaga. Karena di sosial media itu bisa dibilang track recordnya bertahan, recordnya bertahan. Orang akan bisa diakses kepada siapa aja. Kita nggak tahu udah berapa puluh HP yang udah nge-save. Mungkin di IG udah nggak ada. Misalnya kita nge-upload di akun ini, tiba-tiba udah akun ini repost udah fotonya udah berjuta akun yang repost. Udah bingung, udah nggak bisa lagi buat dihapus gitu. Nah makanya sekali lagi ketika kita ingin berkonten, ketika kita tahu ini konten ini sifatnya nggak baik, maka kalau bisa jangan sampai untuk dipublikasikan. Gitu. Allah. Jazakallahu khair. Mungkin ini yang terakhir ya tadi ya, karena nanti jaringan Ustadz juga mau sahur gitu nanti. Iya, sahur. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa jika kita harus bersabar dalam berproses, tapi posisi kita di sini sebagai remaja yang mana emosi kita belum stabil sehingga mudah tersulut emosi. Sehingga tips apa yang kira-kira dapat membantu kita untuk lebih bersabar dan istiqomah di jalan Allah? Enggak, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana untuk bisa bersabar? Itu ada di konten Instagram saya. Itu ada di konten Instagram saya. Mungkin bisa dilihat di @fatimuramuda_25. Nah, itu ada salah satu tips bagaimana untuk bisa menjadi sabar. Nah, di situ ada banyak bagaimana kita harus bersabar. Pastinya untuk mengelola emosi ini suatu hal yang agak sulit gampang lah. Cuman kadang ya bagaimana ya, kayak iman lah, naik turun lah. Emosi ini kayak iman gitu, naik turun, kadang emosi kadang enggak. Cuman bagaimana kita bisa memanagenya, caranya adalah dekat sama Allah, banyak zikir, banyak ngaji, banyak sholat. Itu cara yang paling ampuh untuk kemudian bisa menahan emosi kita. Kalau kata Rasul, ketika seorang dalam emosi, dalam keadaan berdiri, duduk dia. Kalau masih belum juga, udah duduk. Kalau masih belum juga, ini harus diruqyah. Jinnya kebanyakan. Jadi kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi hal yang paling utama. Zikir, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak datang di majelis-majelis ilmu. Itu hal poin yang paling penting untuk kita mentarbiah diri kita, menjadi diri yang rabbani. Dan juga efek dari itu adalah itu emosi. Kita bakal tahu bagaimana caranya, karena memang orang ketika udah dikasih sentuhan zikir, dikasih sentuhan Quran, sentuhan sholat yang baik, itu dia bakal kerasa dari sikapnya dia, dari ketika dia menghadapi masalah, itu kelihatan. Antum bakal kelihatan bagaimana seorang preman menghadapi masalah dengan seorang ustadz menghadapi masalah. Itu beda sekali. Preman kan boleh emosian gitu. Nah, mungkin antum bisa lihat bagaimana guru-guru antum di
di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta gitu. Bagaimana cara mereka untuk kemudian menghadapi masalah itu contoh antum gitu. Antum melihat bagaimana tenangnya mereka, bagaimana hebatnya mereka. Itu kalau misalnya nggak usah cari jauh-jauh lah, gitu. Dari orang-orang di sekitar antum yang bisa ambil juga contohnya. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan mencari zikir, salat dan amal-amal baik lainnya. Allahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini ternyata muncul satu pertanyaan lagi Ustadz. Tidak apa ya Ustadz ya? Ini tentang ketepatan waktu dan konsisten. Apakah kemudian ketepatan waktu, konsisten, dan manajemen waktu itu juga diperlukan dalam dakwah di dalam media sosial, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk ketepatan waktu sendiri biasanya tergantung dari kita masing-masing. Ketepatan waktu di sini bisa kita tuh punya apa ya, hari-hari khusus untuk apa, misalnya 1 minggu harus 1 konten, bisa gitu. Jadi berarti 1 bulan 4 konten. Cuman kalau misalnya kita nggak, sebenarnya itu bagus, tapi kadang itu juga yang kemudian berbenturan dengan kegiatan-kegiatan kita. Makanya kalau anak pribadi biasanya ikut mood sebenarnya, ikut mood lagi pengen lagi ini enggak gitu enggak. Soalnya apa ya? Kadang kita lagi punya konten, cuman kepalanya belum bisa berpikir gitu untuk bisa mengelola itu. Makanya orang kalau misalnya punya sosial media pengen jadi seorang content creator itu dia harus punya tim, benar punya tim, karena dia harus ada tukang desainnya gitu kan. Kemudian yang tukang editornya dan sebagainya gitu. Itu harus butuh tim sebenarnya kalau pengen benar-benar niat untuk menjadi seorang content creator harus punya tim. Kalau untuk sendiri, kalau Anda pribadi ya, kalau tips dari Anda pribadi sih mut-mutan gitu. Anda pribadi mut-mutan kalau lagi pengen ngupload gitu. Kalau pengen bikin konten, soalnya nggak ada timnya gitu. Nggak ada timnya, terus juga kegiatan offline yang padat juga, kuliah dan sebagainya itu juga mengganggu keistiqomahan. Cuman ketika misalnya kita dalam diri kita pengen istiqomah misalnya, itu lebih bagus. Itu bagus banget. Misalnya 1 bulan 1 kali lah. Misalnya. Itu kayaknya aneh dulu 1 bulan 1 kali. Sebelum menikah 1 bulan 1 kali. Setelah menikah tuh hancur. udah jarang upload gitu. Waktunya kebagi-bagi. Gitu. Jadi kalau bisa konsisten 1 bulan 1 kali bagus banget. Dan kalau misalnya pengen lagi, paling bagus harus bareng-bareng. Karena memang tadi fastabiqul khairat itu harus bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri itu antum bakal rapuh. Harus bareng-bareng untuk menyebarkan kebaikan, harus bareng-bareng. Jadi misalnya teman-teman dari kelas 10A4 misalnya, oh ini kita bikin konten pengen bikin akun nah dikelola bareng-bareng, ada yang editornya. Dan itu insya Allah keistiqomahannya lebih baik daripada orang yang kemudian sendiri. Ini kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik anak-anakku sekalian, barangkali nanti Anda ingin bertanya langsung dengan Ustadz Ridho, silahkan nanti di follow Instagram beliau @patimura_muda_25. @patimura_muda_25. Nanti Anda bisa DM beliau mungkin, atau mungkin ingin menawarkan diri untuk menjadi tim desainnya, itu insya Allah akan membantu dakwah beliau gitu. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ridho, karena beliau juga akan melaksanakan sahur, jadi tentu kami berikan kesempatan Ustadz Ridho untuk bisa meninggalkan Zoom ini, yang pasti kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ustadz Ridho membersamai kami pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz Ridho dan menjadi pengalaman pembelajaran bagi kami semua. Nanti kalau misalnya Ustadz Ridho sahur sambil di depan kamera, kita jadi tergoda semua nanti yang di Indonesia. Oh iya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman, guru-guru semuanya. Insya Allah terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi yang pertama atau kuliah umum ini sudah kita laksanakan. Selanjutnya nanti tugas Ananda adalah setelah ini istirahat
sambil meresum materi yang tadi sudah disampaikan. Jam 9.15 sampai 9.45 kegiatan kita adalah istirahat dan mengirimkan resuman materi pertama ini di Google Form yang nanti akan disampaikan oleh pembimbing Ananda masing-masing. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya jam 9.45 sampai 11.00 nanti kita akan dibersamai oleh pembimbing kita masing-masing untuk melaksanakan tadarus dan stor hafalan. Nah, nanti untuk Ananda yang sekiranya sudah bisa untuk langsung stor hafalan, nanti monggo silahkan untuk langsung stor hafalan. Nanti kegiatan ini akan kita laksanakan di Google Meeting. Baik Anandaku sekalian, mari untuk mengakhiri sesi kuliah umum ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami sampaikan bahwa resuman materi ini nanti akan menjadi bahan penilaian di mata pelajaran akidah akhlak. Sehingga Ananda semua tentu harus mengerjakan resuman dari materi yang telah disampaikan pagi hari ini. Demikian Anandaku sekalian, saya apabila dalam memandu ada kekeliruan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap semangat sampai akhirat, mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini sampai tuntas, sampai semua tugas juga terkumpulkan. Lillahi ta'ala mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Nun wal kalami wa mayasturun astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban
مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Baik, anak-anakku sekalian, kami persilahkan untuk Ananda dan Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom meeting pada pagi hari ini. Nanti Ananda silahkan dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas resumnya dan dikirimkan di Google Form yang akan disampaikan oleh pembimbingnya masing-masing. Dan nanti seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah nanti dari pembimbing akan mengirimkan linknya untuk link Jimit ya nak ya, untuk kemudian melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu adalah tadarus dan store hafalan. Terima kasih atas kebersamaannya, kehadirannya, tetap semangat semuanya, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, kemudian tingkatkan ibadahnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya bisa memaksimalkan diri kita nggih. Amin ya rabbal alamin. Cik. Setelah nanti kita dengarkan nasyid dari Opik sekali lagi ya, nah ya. Nanti kita akan tutup link Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih. Halo, gue Mansan, gue adalah full-time content creator dan streamer Valorant di YouTube. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya
تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب